Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya mengajak saudara sama-sama kita datang kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik. Engkau yang ku muliakan, Engkau yang ku tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ku rasakan Tuhan sepanjang hari. Kesehatan Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Roh Kudus, hadirlah Engkau di dalam hidupku. Hadirlah Engkau di dalam keluargaku. Hadirlah Engkau di dalam pelayananku. Malam ini Tuhan, ku rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ku rindu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Aku percaya Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang diberkati, diberikan ketenangan, diberikan kepastian pengharapan dalam hidup ini. Aku percaya dan berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya kalau kita hidup dalam Tuhan. Kita merasakan ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera jika kita ada di dalam Tuhan. Yesus berkata,
tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam engkau. Mintalah apa saja, engkau akan menerimanya. Hari ini kita datang kepada Tuhan meminta apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Apa yang kita harus lakukan. Bagaimana kita hidup di tengah dunia ini. Dan saya akan percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita responi firman-Nya, kita pasti diberkati. Apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Bapak saudara, di dalam menjalani hidup ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Malaikat Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita, sehingga kita tidak celaka. Dan kita percaya kita diberikan hidup sehat, panjang umur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita ambil Alkitab kita buka dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 ya. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Bunyi firman Tuhan demikian Bapak Saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai ini seringkali memang terjadi di Danau Galilea. Para murid Yesus Kristus seperti Petrus, Yakobus, Andreas dan lainnya. Mereka ini adalah nelayan, penangkap ikan yang seringkali mengalami gelombang laut, angin kencang ketika mereka berlayar, ketika mereka menangkap ikan. Artinya mereka seringkali mengalami hal yang demikian. Tetapi angin yang satu kali ini sangat berbeda saudaraku, yang mereka rasakan, di mana angin tersebut adalah angin yang sangat mengerikan, menghantam perahu mereka, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Nah, di dalam perjalanan mereka menuju Danau Galilea, kita melihat di sini bahwa Yesus sedang tidur. Sementara angin kencang, angin ribut yang menimpa perahu mereka yang akan menenggelamkan, sehingga mereka ini ketakutan semuanya. Mereka ketakutan dengan sangat, saudaraku. Dengan ketakutan mereka, maka mereka pun membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Tuhan tolonglah, kita binasa. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya?
Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu orang yang kurang percaya?" Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa mereka takut? Bukankah mereka bersama-sama Yesus? Yesus ada di situ. Bukankah Yesus sendiri yang memerintahkan untuk menyeberangi danau tersebut? Tetapi kenapa mereka masih takut? Nah, di sini kita perlu belajar, Bapak Saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen, betul kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang Kristen. Tetapi saya mengajak saudara, kita bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi kita harus mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Dia, bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan segala sesuatu. Kita ini adalah buatan tangannya, ciptaannya, napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam, kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, tentu kita tidak perlu takut, saudaraku. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Apalagi di masa-masa sekarang ini, di mana banyak orang yang ketakutan dengan COVID. Banyak orang yang ketakutan dengan COVID. Bapak Saudara, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kalau kita mengenal siapakah Yesus, kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi. Masalah sakit penyakit, masalah COVID, kita tidak perlu terlalu takut. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bagaimana kita mengatasi COVID. Bagaimana supaya kita hidup sehat, supaya kita tidak terkena COVID. Ikutin aturan. Protokol dilakukan, jaga jarak, ya. Cuci tangan, sanitizer, pakai masker. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Saudara, kita tidak perlu terlalu takut dengan COVID, tetapi kita harus lakukan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Dengan masalah-masalah yang ada ini, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang menjadi Kristen tetapi tidak mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Mereka berkata, ya, di ayat 27, dan heranlah orang-orang di situ, katanya orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Mereka mengenal Yesus sebatas guru, Bapak Saudara. Mereka mengenal Yesus sebatas guru, mungkin sebatas pengajar, mungkin sebatas nabi. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan air, gunung-gunung, yang menjadikan manusia. Dan kita melihat di tengah ombak, di tengah angin ribut yang menghantam perahu mereka, Yesus sedang tidur. Nah, kalau kita mengenal siapakah Yesus, Yesus ada di tengah kita, kita tidak perlu takut.
Karena bersama Yesus kita cakap untuk melewati setiap masalah. Bersama Yesus kita menang. Saya percaya setiap kita yang punya masalah, beban berat, sakit penyakit, masalah hidup, jika kita datang kepada Yesus dan kita percaya Yesus sanggup melakukan mujizat, Yesus sanggup memulihkan hidup kita, maka kita akan mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, saudara, karena ada Yesus bersama kita. Yesus berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kemenangan." Artinya bersama Yesus kita tidak perlu takut, saudara. Di tengah pandemi ini, di masa COVID sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak mengalami kelaparan, sakit penyakit, banyak orang yang ketakutan, khawatir, gelisah. Tetapi saya mau mengajak saudara melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Dia juru selamat hidup kita. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang hidup. Maka setiap saudara yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan hari ini, apapun masalahmu, sakit penyakitmu, pasti sembuh, diangkat, dicabut keluar dalam nama Yesus. Mari bersaudara, kita renungkan firman Tuhan ini, kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan mengenal lebih dalam lagi, maka kita tidak perlu takut. Mari bersaudara, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan, Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kau berada, aku senantiasa bersamamu." Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa membaringkan kami kepada rumput yang hijau, menuntun kami ke aliran yang tenang. Bersama Yesus kami tenang, bersama Yesus kami cakap melakukan segala persoalan masalah. Bersama Yesus kami menang. Dengan pertolongan Roh Kudus kami diteguhkan, dikuatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya Yesus sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah bangsa Indonesia. Berkati gereja-gereja. Semua para pembicara, pengkhotbah. Tuhan pakai untuk menyuarakan firman-Mu, sehingga banyak orang yang percaya dan bertobat datang kepada Kristus. Demikian juga jemaat-jemaat. Mari Roh Kudus teguhkan iman kami. Tetap percaya di tengah pandemik ini, di masa-masa COVID ini, kami bisa melewati setiap pergumulan masalah, tantangan kehidupan, sakit penyakit, pasti disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.